Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, sahabat Aidina Garden, ketemu dengan saya Mas Salim di channel kita ini ya, Aidina Garden. Kalau kita berbicara tanaman buah, maka kita akan tidak lepas dari budidayanya. Dan tingkat atau proses budidaya ini tidak serta-merta bagaimana cara memupuk, bagaimana cara merawat sehingga kemudian panen buahnya berlimpah dan menguntungkan. Tidak, ternyata tidak, karena ada bagian dari budidaya yang tidak bisa kita lepaskan dari proses budidaya secara keseluruhannya. Ini sangat menentukan, karena apa? Tanpa proses ini maka nanti tanaman buah tidak akan mudah berbuah sesuai yang kita inginkan atau jenis unggul yang kita inginkan. Bagaimana? Yuk kita mulai. Baik sahabat Aidina Garden, fokus kita adalah bagaimana kita budidaya tanaman dalam skala atau proses awal, bagaimana tanaman buah tersebut bisa segera berbuah sesuai dengan jenis dan keunggulan yang kita inginkan ya. Dan salah satu proses penting itu adalah kita perbanyak dengan cara vegetatif, nah, itu namanya ya. Dan kebanyakan vegetatif kan banyak itu ya, ada tangko, ada stek, dan ada grafting atau okulasi atau disambung. Nah, kita akan berbicara tentang sambung ya, disambung. Mungkin bagi kita yang sebagai petani, atau mungkin sahabat juga yang masih belajar ya, kita juga sama-sama belajar, kita berbagi informasi. Saya sudah berkali-kali melakukan sambungan kok gagal gitu ya. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Protap kita sudah sesuai ya, kita sambung, kita pilih entres yang bagus, batang buah juga yang bagus, kemudian kita lakukan dengan sehati-hati mungkin. Kita tunggu 1 minggu, 2 minggu, sampai kemudian 2 bulan, 3 bulan ternyata kering atau busuk dan tidak jadi. Ini ruginya bukan cuma tenaga, juga waktu. Maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan agar proses sambung atau perbanyakan vegetatif ini melalui sambung ini berhasil. Itu apa saja yang harus kita perhatikan agar sambungan tersebut berhasil? Oke. Yang pertama adalah komponen utama dalam sambung itu adalah ada batang bawah dan ada batang atas. Batang bawah itu dari semaian biji atau seedling, jadi biji yang disemai kemudian memunculkan tanaman bibit, itu menjadi batang bawah. Itu harus disambung, kalau tidak disambung maka nanti panennya lama ya. Kita juga tidak bisa menentukan jenis buah unggul yang kita inginkan, maka kita membutuhkan entres atau batang atasnya. Nah, pemilihan batang bawah dan entres itu juga sangat menentukan keberhasilan daripada sambungan tersebut. Kita kasih contoh, ini beberapa yang sudah berhasil ya. Ini ada beberapa aneka macam, ini ada nangka, ada jambu, kemudian ada anggur, ada tin, ada alpukat, dan juga ada tanaman hias dolar ini ya. Ini semuanya berhasil ya. Ini baru usianya ya sekitar 1 bulan. Semuanya berhasil dan rata-rata memakai sistem atau proses sambung pucuk ya. Pertama yang kita perhatikan tadi apa? Batang bawahnya. Kita kasih contoh untuk batang bawahnya. Ini ada batang bawah, saya kasih contoh untuk batang bawah. Ini nangka. Batang bawah untuk pohon nangka. Pilihan batang bawah itu bagaimana? Sebenarnya simpel. Batang bawah itu pilih yang sehat. Harus sehat. Kalau tidak sehat jangan disambung. Itu ditanam dulu, dirawat dulu kalau belum sehat. Tandanya tidak sehat bagaimana? Tandanya tidak sehat itu daunnya tidak mekar sempurna, kemudian batangnya juga mengkerut, itu artinya pertumbuhan tidak bagus. Kemudian proporsi atau struktur tanamannya juga bagus ya, artinya
dia tidak terlalu kecil ke atas atau tidak terlalu pendek begitu, sehingga pertumbuhan bagus. Ini syarat utama untuk batang bawah. Ininya sehat. Kalau belum sehat, sabar dulu, jangan langsung disambung. Itu untuk batang bawah. Kemudian untuk batang atas, kita harus memastikan pemilihan batang atas atau entres yang akan kita sambung nanti itu harus, atau paling tidak kita memperhatikan bahwasanya daun paling atas ini contohnya adalah daun atau entres dari pohon alpukat ya. Daun paling atas ini adalah daun yang sudah mekar sempurna, tidak ada daun kecilnya, mekar sempurna seperti ini ya. Ini seperti ini contoh entres yang bagus ini. Jadi mekar sempurna seperti ini ya. Kalau ada muncul tunas atau tunas daun yang kecil, itu jangan dipilih dulu, dipilih yang bagian atasnya ini daunnya mekar sempurna, itu pilihannya itu. Kemudian selanjutnya kalau bisa ada tunas-tunas yang siap muncul, ini mata-mata tunas, di bawahnya ini ada mata tunasnya. Contohnya ada mata tunasnya di sini nih. Ini ada mata tunasnya beberapa ya. Kalau sudah ada mata tunasnya, maka nanti presentasi untuk segera tumbuhnya itu lebih tinggi dibanding dengan yang belum ada mata tunasnya. Ya mungkin bisa tersambung, tetapi munculnya itu lebih cepat yang sudah ada mata tunasnya. Sekali lagi untuk batang atas atau entres pilihannya yang biasa ya, yang biasa saya lakukan itu pengalamannya adalah bagian atasnya jangan sampai ada daun yang kecil atau tunas daun yang kecil, kalau bisa yang mekar sempurna. Ini sangat bagus karena dalam proses sambung itu fokusnya adalah bagaimana merekatkan sambungannya, bukan menumbuhkan daun yang kecil tadi. Sehingga kalau ada daun yang kecil, maka kemungkinan sambungannya bisa gagal. Itu ya untuk batang bawah dan batang atas atau entresnya. Kemudian syarat yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya adalah pemakaian alat untuk menyambungnya ya. Biasanya alat yang kita gunakan untuk menyambung tentu ada gunting, ada pisau ya, kemudian juga ada mungkin silet dan juga sungkup nanti ya, kalau butuh sungkup, kemudian ada plastik grafting. Ini yang kita perhatikan biasanya, yang kita perhatikan adalah kondisi ketajaman daripada gunting atau pisaunya. Kalau gunting atau pisaunya ini tidak tajam, maka nanti akan terjadi memar di dalam potongan sambungan nanti. Jadi batang bawah yang dipotong, kemudian entres atau batang atas yang dipotong itu ada memar, sehingga nanti kemungkinan tersambungnya itu akan gagal karena terjadi luka di sana. Jadi dipastikan untuk alat potongnya kalau bisa tajam ya, atau sahabat bisa membeli silet yang baru itu ya, yang satu box kan murah itu 10.000, sudah dapat 10 atau berapa itu bisa dipakai berkali-kali dan dijamin bersih ya, dan tajam sekali. Kemudian juga pemakaian talinya ya, bisa memakai tali apa saja sebenarnya, tapi biasanya standarnya adalah memakai tali grafting seperti ini karena dia sifatnya lentur ya. Nah, lentur kan, tapi dia bisa merekat ya tanpa harus ditali. Enaknya pakai plastik wrapping itu tanpa ditali pun dia bisa merekat ini. Jadi sekali lagi untuk alat potongnya dipastikan kalau bisa tajam ya. Kemudian tentunya tambahannya adalah bersih ya, tapi tidak usah perlu bersih banget gitu ya, tidak harus dikasih hand sanitizer atau alkohol atau apapun, yang penting bersih aja. Nah, pengalamannya yang paling penting adalah tajam. Tuh. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah ketika sebelum disambung ini atau prasambung, ini banyak sekali keteledoran daripada petani penyambung. Ini banyak gagalnya di sini. Ketika sebelum disambung itu perlakuan untuk batang bawahnya itu harus kita perhatikan ya. Bagaimana kita
memperhatikan atau memperlakukan batang bawah yang akan kita sambung, pertama adalah pastikan batang bawah selain sehat, yang kedua adalah jangan disiram. Jadi ketika mau disambung itu jangan disiram, ya minimal sehari sebelumnya itu jangan disiram, paling tidak 2 atau 3 hari sebelum disambung itu jangan disiram ya. Kalau kita menyiram nanti akan terjadi kelembapan di sana dan akan mudah terjadi kelembapan pada sambungannya yang bisa menyebabkan terjadi kebusukan di sana. Jadi sebelum disambung dipastikan batang bawahnya jangan disiram, media tanamnya jangan disiram, apalagi kena tanamannya ya. Jadi tidak perlu disiram, maksimal atau minimal 1 hari sebelum disambung itu tidak perlu disiram. Bagusnya 2 atau 3 hari tidak perlu disiram. Ini juga sangat penting. Kemudian kalau tadi prasambung ya, jadi perawatan atau perlakuan sebelum batang bawah itu disambung. Nah ini saat disambung itu ada hal yang harus kita perhatikan. Jadi kalau sambungan itu kan ada 2, ada batang bawah, dan kemudian pada batang atas. Ya, itu kalau menyambung ya diusahakan presisi ya. Jadi tepat besarnya antara batang atas dan batang bawah itu kalau bisa sama. Sebenarnya ini bukan menjadi syarat wajib, akan tapi lebih bagusnya demikian karena nanti posisi batang atas dan batang bawah ini presisi, kulit kiri, sisi kiri dan kulit sisi kanan itu kena, sehingga nanti akan mudah sekali tersambung ya. Kalaupun memang batang atasnya lebih kecil, maka diusahakan mojok ke samping ya, jadi kena kulit ke sampingnya. Jadi contohnya seperti ini saya kasih contoh untuk sambungan ini ya. Oke, sambungan ini batang bawah untuk alpukat ya, kita potong dulu nih, ini alpukat ya, seperti ini kita potong. Kemudian untuk entresnya tadi kita pakai yang tadi, kita buang daunnya dulu, ini saya kasih contoh ini agar nanti lebih paham ya, maksudnya agar lebih mudah dipahami karena kita sama-sama belajar. Jadi untuk entresnya ini posisinya, entresnya ini kondisinya dia lebih kecil daripada batang bawahnya, jadi lebih kecil. Nah kondisi lebih kecil seperti ini ya, ini nancapnya jangan di tengah, akan tapi minggir ke samping. Kayak contoh ya, ini saya dulu untuk batang atasnya. Ini memakai proses atau sistem sambung pucuk ya. Kita saya dulu untuk batang atasnya. Kita sayat membentuk huruf V begitu. Misalkan tadi untuk alat potongnya atau pisaunya yang tajam ya, sehingga tidak ada memar. Ini sudah ada potongannya untuk batang atasnya ya, seperti ini. Dan kondisinya dia lebih kecil daripada batang bawahnya, maka ya sekali lagi saya sampaikan, kita belah dulu tepat di tengah seperti ini ya, boleh di tengah atau di samping ya. Ini kan lebih kecil, kan. Nah maka sambungannya jangan di tengah seperti ini, jangan tepat di tengah, jangan, kan tapi ke samping ya, ke samping, sisi sampingnya. Agar apa? Agar kulit entresnya ini mengenai kulit batang bawah, sehingga nanti akan tersambung. Jadi agak mincong seperti ini ya, agak kurang presisi, akan tapi tepat untuk kulit ketemu kulitnya. Ya, memang idealnya batang atas dan batang bawah ini besarnya sama ya, biar nanti kulit sisi kiri dan kanannya kena. Kan tapi kalau modelnya seperti ini, maka yang sisi sebelah satunya tidak mengenai kulit luar dari batang bawah, kan tapi yang satunya mengenai, sehingga nanti kemungkinan masih bisa tersambung. Dan biasanya seperti ini. Kalau diambil di tengah seperti ini, maka tidak ada kulit ketemu kulit. Ini banyak sekali terjadi kegagalan seperti ini ya. Ini hanya contoh saja.
Kemudian dalam menyambung ini yang kita perhatikan, kita memakai plastik grafting. Kita sambung itu asal merekat ya, jangan terlalu kuat atau jangan terlalu lembek. Jadi nyambungnya itu asal melekat saja. Yang penting melekat antara atas dan bawah. Seperti ini. Ini udah. Kemudian direkatkan. Kalau pakai plastik wrapping nggak perlu ditali, udah merekat seperti ini ya. Nah, merekat seperti ini. Jadi jangan terlalu kuat. Kalau kuat nanti terjadi memar lagi, atau mungkin bahkan patah untuk batang atasnya atau entersnya. Tapi asal melekat saja. Atau kalau terlalu lembek juga nanti khawatirnya terjadi longgar atau tidak nyambung. Jadi kita perkirakan jangan terlalu kuat dan jangan terlalu lembek. Itu syarat yang selanjutnya ya. Jadi pas proses penyambungannya yang harus kita perhatikan adalah tadi penempatan posisi dari entersnya itu paling tidak mengenai kulit. Jadi kulit bagian entres mengenai kulit bagian batang bawahnya. Itu kalau tadi saya sampaikan entersnya lebih kecil maka agak sedikit miring, tempelkan ke samping sebelah kulit untuk batang bawahnya. Tapi kalau ideal ya sama besarnya enak sekali. Kemudian kalau posisinya lebih kecil seperti ini, jangan diletakkan tepat di tengah, nanti tidak kena kulit ketemu kulitnya tadi, biasanya gagal seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi atau sebelum dilakukan penyambungan, kemudian saat penyambungan, sekarang adalah pasca penyambungan. Ketika setelah disambung apa yang dilakukan begitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan menyungkup. Menyungkup seperti ini, sambungan kalau bisa disungkup. Kalau dia tidak dililit, entersnya tidak dililit, paling tidak dia memakai sungkup ya. Bagaimana untuk perawatan setelah sambungan? Sekali lagi, jangan disiram air dulu, jangan disiram air. Jadi setelah proses penyambungan ini selesai, jadi begitu ya, jangan disiram air dulu, paling tidak seminggu setelah muncul. Jadi untuk muncul seperti ini sampai muncul daun 2-3 daun seperti ini jangan disiram dulu ya. Seperti ini jangan disiram dulu, pastikan dia muncul paling tidak 2 kali terobosan. Artinya setelah daun ini nanti muncul lagi tunas yang kemudian daunnya lebih membuka ya. Seperti ini jangan disiram dulu, masih seperti ini. Kalau sudah seperti ini, dia sudah banyak ya, ini sudah siap pindah untuk polybag dan bisa untuk disiram dan dikasih pupuk ya. Tapi kalau kondisi masih nongol seperti ini ini jangan disiram, jangan dikasih pupuk ya, biarkan seperti itu, biarkan di tempat semula. Kalau bisa jangan dipindah ya, nanti terjadi goyang, kemudian adaptasi lingkungannya juga berbeda ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi juga adalah sungkup atau penyungkupan dalam proses menyambungan. Sungkup ini penting karena untuk menjaga kelembapan sambungan. Yang kita sambungkan barang yang kita potong ya, ini barang mati hitungannya, walaupun terpotong dari bagian tanaman hidup, tapi ini kan mati, kondisi mati. Itu disambungkan, itu membutuhkan kelembapan agar untuk mempertahankan ini tetap segar begitu ya. Kita butuh sungkup ya. Yang perlu diperhatikan dalam penyungkupan adalah kita melihat sikonya, bagaimana kondisi tempat kita. Kalau tempat kita ini tempatnya lembab, itu disungkup tapi tidak perlu ditali, jadi cukup ditaruh seperti ini aja. Ini kalau tempat kita lembab ya. Berbeda kalau tempat kita ini kering dan berangin ya, tempatnya kan beda-beda tempatnya. Kalau di tempat saya kering berangin, sehingga kita butuh untuk sungkupannya ini ditali. Ini kalau sungkup satu persatu. Berbeda kalau untuk sungkup massal ya, semuanya disungkup seperti itu, memang harus ditutup semuanya. Tapi kalau sungkup satu persatu seperti ini, yang diperhatikan adalah kondisi tempat kita. Kalau tempat kita kering atau panas, kita butuh untuk ditali seperti ini, ditali ada talinya. Dan kalau tempat kita ini lembab gitu ya, sejuk begitu, tidak perlu. Ini pengalaman ya, pengalaman saja. Biasanya kegagalannya adalah tempat kita sejuk lembab, kita masih ditutup, jadi terlalu lembab hingga mudah sekali busuk di sana dan gagal. Kemudian juga di area yang kering dan panas dan berangin,
itu lupa untuk ditali sehingga kelembabannya kurang, mudah menyebabkan enters atau batang atas ini menjadi kering dan sambungan menjadi gagal. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah sambungan seperti ini ya, kalau bisa ya sahabat semuanya, setelah menyambung atau dalam proses menyambung atau penempatan posisi ketika setelah disambung seperti ini, kalau bisa jangan kena air hujan ya, jangan terkena percikan air hujan. Ada tempat khusus begitu ya, kalau bisa ya ada tempat selain paranet juga dikasih plastik UV untuk menghindari percikan langsung dari air hujan kalau bisa ya. Memang untuk yang terakhir ini memang bukan syarat wajib ya, artinya kalau bisa idealnya seperti itu karena kita menyesuaikan keadaan. Kalaupun memang tempatnya ini terbuka ya, kalau bisa di bawah rimbunan tanaman yang lebih besar begitu ya, atau tetap ada naungan apapun bentuknya itu yang bisa menghindari dia terkena percikan langsung dari air hujan ya. Sekali lagi, kondisi terlalu lembab maka akan terjadi busuk dan sambungan kita gagal. Kalau bisa ya, nyambungnya itu kondisi bukan musim hujan ya, biar tidak repot kita tidak membuat naungan dan sebagainya ya. Oke, itu beberapa syarat atau hal-hal yang diperhatikan agar sambungan kita berhasil atau meminimalisir sambungan kita ini gagal. Ini semua berdasar dari pengalaman ya, tidak ada guru dan murid di sana ya. Saya juga masih belajar dan saya tunggu respon baiknya dari sahabat semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kalau ada tambahan atau ralat atau apapun bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih dari saya Mas Salim dari Aidina Garden. Untuk diri ada salah kata, salah informasi, salah ilmu atau salah apapun saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.